Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ekofisiologi pohon. Nonton sampai habis ya. Pernahkah teman-teman melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di hutan? Tahukah bahwa setiap pohon memiliki kemampuan yang unik loh untuk bertahan hidup di lingkungannya masing-masing? Nah, jawabannya terletak pada ekofisiologi pohon. Ekofisiologi pohon adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pohon berinteraksi dengan faktor lingkungannya, seperti cahaya, suhu, dan air untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami ekofisiologi, kita dapat mengungkap rahasia di balik keberagaman bentuk dan ukuran pohon di seluruh dunia. Selanjutnya adalah proses ekofisiologi pohon. Yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana pohon menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dan udara atau H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Proses ini terjadi di kloroplas dengan stomata yang berfungsi sebagai pintu masuk karbon dioksida atau CO2 dan keluarnya oksigen atau O2. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah kehilangan udara dalam bentuk uap dari permukaan daun melalui stomata. Proses ini membantu mengatur suhu pohon dan menciptakan aliran udara dari akar ke daun, mendukung fotosintesis dan transportasi nutrisi. Yang ketiga adalah respirasi. Respirasi sendiri adalah proses metabolisme di mana pohon mengubah glukosa atau C6H12O6 menjadi energi dengan menggunakan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida dan H2O sebagai produk sampingan. Hal ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekofisiologi pohon. Yang pertama, cahaya. Cahaya matahari sangat penting untuk fotosintesis, proses yang memungkinkan pohon menghasilkan energi. Intensitas dan durasi cahaya mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan bahkan jenis daun yang dihasilkan pohon. Yang berikutnya, suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan pohon bervariasi tergantung pada spesiesnya. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan stres, menghambat pertumbuhan, dan bahkan menyebabkan kematian. Yang berikutnya, kelembapan dan air. Air sangat penting untuk proses fisiologi pohon seperti fotosintesis, transpirasi, dan transportasi nutrisi. Kelembapan udara dan ketersediaan air di tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan pohon. Dan yang terakhir, nutrisi tanah. Tanah menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh. Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur mikro lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, dan produksi buah. Berikutnya terkait dengan aplikasi ekofisiologi pohon. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama silvikultur. Silvikultur membantu dalam mengolah hutan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan ekofisiologis pohon. Di sini dapat dilakukan peningkatan produktivitas, pengelolaan hutan alam, dan rehabilitas hutan. Yang kedua, pertanian. Pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dengan mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam pertanian ini dapat dilakukan sistem agroforestry, smart farming, dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketiga terkait konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan membantu dalam konservasi spesies pohon yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat dilakukan dengan pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Poin berikutnya yaitu implementasi ekofisiologis pohon. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pohon memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, curah hujan, dan konsentrasi CO2. Studi ekofisiologis membantu kita memahami mekanisme adaptasi ini dan memprediksi bagaimana pohon akan merespon perubahan iklim di masa depan. Yang kedua, toleransi terhadap stres. Pohon seringkali mengalami stres akibat kekeringan, banjir, atau serangan hama penyakit.
Memahami mekanisme toleransi stres pada pohon dapat membantu kita mengembangkan strategi pengolahan hutan yang lebih efektif. Yang ketiga, pertumbuhan dan produksi. Faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi pohon. Studi ekofisiologis membantu kita mengoptimalkan pertumbuhan pohon untuk produksi kayu, buah, atau jasa ekosistem lainnya. Yang keempat, siklus karbon. Pohon memahami peran penting dalam siklus karbon global dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Studi ekofisiologis membantu kita memahami bagaimana aktivitas fotosintesis dan respirasi pohon mempengaruhi penyerapan karbon. Baik teman-teman, dari materi yang telah kami paparkan di atas, kami menarik kesimpulan bahwa ekofisiologi pohon mempelajari bagaimana faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi mempengaruhi pertumbuhan dan fisiologis pohon. Ini mencakup proses penting seperti fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Pengetahuan ini penting untuk pengolahan hutan dan pertanian yang berkelanjutan serta konservasi lingkungan. Dengan memahami interaksi pohon dan lingkungannya, kita dapat memastikan kesehatan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Sekian dan terima kasih.